Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Miss Nina. Kali ini kita akan membahas materi mengenai organ gerak pada hewan invertebrata. Masih ada di dalam subtema 1, buku tematik 5A. Yuk kita mulai. Filum yang pertama adalah filum Porifera. Porifera adalah hewan berongga, hidup di dasar perairan air laut. Porifera tidak memiliki alat gerak. Selanjutnya adalah filum Molluska atau hewan lunak. Kelas yang pertama adalah Cephalopoda, contohnya cumi-cumi dan gurita. Cumi-cumi dan gurita bergerak menggunakan tentakel yang terdapat di bagian kepalanya. Selanjutnya adalah kelas Pelecypoda. Kelas Pelecypoda contohnya adalah kerang, tiram, dan remis. Kelas yang ketiga adalah Gastropoda. Contohnya adalah siput dan bekicot. Siput dan bekicot memiliki tubuh yang lunak, akan tetapi tubuh yang lunak tersebut diselimuti oleh cangkang yang keras. Bergerak menggunakan otot-otot perutnya. Selanjutnya adalah filum Echinodermata, yang berarti adalah hewan berkulit duri. Echinodermata bergerak menggunakan sistem pembuluh ambulakral. Kelas yang pertama adalah Asteroidea, contohnya adalah bintang laut. Yang kedua adalah kelas Echinoidea, contoh spesiesnya adalah lili laut. Filum Echinodermata di kelas yang ketiga adalah Crinoidea, contohnya adalah bulu babi. Selanjutnya kelas Holoturoidea, contohnya saja teripang atau mentimun laut, di mana teripang landak laut merupakan sumber protein yang sangat tinggi yang bila dikonsumsi oleh manusia dan memiliki harga jual yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah filum Cnidaria, kelas Scyphozoa, contohnya adalah ubur-ubur atau Aurelia aurita sp. Alat gerak ubur-ubur berupa tentakel. Tentakel sebagai alat gerak juga berguna sebagai alat perlindungan diri, di mana tentakel yang dimiliki oleh ubur-ubur memiliki nematosista yang menghasilkan racun untuk melumpuhkan mangsanya. Selanjutnya adalah filum Arthropoda. Arthropoda adalah filum yang paling besar di dalam dunia hewan invertebrata. Arthropoda dapat ditemukan di laut, air tawar, darat, dan udara. Arthropoda berasal dari bahasa Yunani. Kata yang pertama adalah arthron, artinya ruas, buku, atau segmen. Dan kata kedua adalah podos, artinya kaki. Jika disatukan, arthropoda memiliki arti kaki berbuku-buku. Arthropoda ada yang hidup secara bersimbiosis dan parasit. Contoh hewan arthropoda yang hidup bersimbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dengan bunga ataupun lebah dengan bunga. Contoh arthropoda yang hidup secara parasit adalah kutu rambut dengan manusia. Selanjutnya adalah Platyhelminthes, disebut juga dengan cacing pipih. Contoh spesiesnya adalah cacing hati. Bahasa Latinnya adalah Fasciola hepatica. Berkembang biak dengan cara bertelur. Jika telur berada di tempat yang basah, telur akan menetas menjadi larva. Jika telur tersebut menempel di tubuh siput dan dimakan oleh manusia, maka akan menetas di usus manusia, ataupun jika menempel di tubuh hewan ternak akan tumbuh di usus hewan ternak tersebut. Selanjutnya adalah kelas Nemathelminthes, contohnya adalah cacing perut. Cacing perut ini hidup berparasit juga di tubuh manusia. Selanjutnya Wuchereria bancrofti, berparasit juga di tubuh manusia, menyebabkan penyakit filariasis atau kaki gajah yang ditularkan melalui nyamuk. Selanjutnya adalah Annelida, contohnya adalah cacing tanah dan pacet. Semua kelas Vermes ini bergerak menggunakan otot-otot perutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.